Halo jagoan digital, di suasana HUT Kemerdekaan RI ke-79, kembali lagi ke podcast Storytelling bersama saya, Kurata Ayuni. Belakangan ini santer terdengar isu tentang jumlah pengangguran yang cukup tinggi dan didominasi oleh Gen Z. Hal ini tentu saja menjadi suatu kekhawatiran karena Gen Z diharapkan menjadi tonggak terwujudnya generasi emas di 2045. Belum lagi isu tentang mutu SDM yang harus berkompetisi dengan SDM secara nasional, bahkan secara global. Oleh karena itu, di segmen storytelling kali ini sudah hadir dua storyteller kita yang menjadi perwakilan Gen Z dan institusi pendidikan. Siapa saja mereka? Berikut profilnya. Oke, nama saya Sumar Tolahope, asal dari Talaut. Saya asal sekolahnya itu dari SMK Negeri 1 Talaut, lanjut ke Politeknik Negeri Manado. Saya pernah mengikuti DTS, skema PSGA, OKM, Operator Komputer Media. Skema ini sangat bermanfaat bagi dunia perkantoran tentunya, karena di dalam banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Jadi untuk Digitalens, ayo daftar PSGA lah. PSGA, ayo daftar PSGA agar bisa kembangkan skill-skill di dunia perkantoran nanti. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Jenny Makatuuk. Saya asal dari Minahasa Utara. Saya bekerja sebagai guru di instansi SMK Negeri 5 Manado. Saya sudah pernah mengikuti pelatihan lewat Kominfo, yaitu yang pertama fasilitator pembelajaran digital, kemudian yang kedua pemasaran digital dasar, kemudian yang ketiga tematik akademik perkantoran, aplikasi perkantoran. Manfaat yang saya dapatkan lewat pelatihan-pelatihan ini sangat banyak, teristimewa saya sebagai guru, di mana kami harus mampu menggunakan aplikasi-aplikasi digital di dalam proses pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang interaktif. Dan moto saya yaitu bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Jenny dan Adek Sumarto atau biasa dipanggil siapa nih? Panggil Ato saja. Ato. Iya. Oke, baik. Ibu Jenny selamat siang ya, karena kebetulan ini sudah siang ya. Juga selamat siang, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih sudah hadir di segmen storytelling. Dan hari ini Bu, karena kita suasana HUT Kemerdekaan RI Bu ya. Iya. Jadi mau membahas sedikit nih tentang kompetensi atau kompetensi talenta digital daerah khususnya ya. Di sini juga sudah ada nih perwakilan dari Gen Z yang alhamdulillah sudah terserap di industri ini ya. Sudah memiliki pekerjaan ya. Baru masuk atau sudah berapa tahun? Oh enggak, baru masuk sekitar 13 atau 14 hari lah di. Oh, oke, baru bulan ini ya. Iya, baru bulan. Baik. Bulan kemarin maksudnya. Oh, bulan kemarin. Ini udah Juni 2024. Iya. Oke. Baik. Ibu Jenny sama Ato ya, Adek Ato nih sekarang kan banyak nih pembahasan di berita-berita juga, di artikel juga, bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ini cukup tinggi ya. Kemarin data BPS di 2021 sampai 2022 hampir 10 juta Gen Z menganggur. Walaupun di 2023 menurun ya, tingkat penganggurannya menjadi 7,9 juta ya. Correct me if I'm wrong ya. Kemudian di 2023 menurun lagi jadi 7,2 juta. Tapi ini kan angkanya masih cukup tinggi ya. Nah, menurut Bapak Ibu Jenny, ini apa masalahnya sekarang nih?
Memang ini adalah salah satu kekhawatiran bagi kita ketika kita akan masuk pada Indonesia Emas 2024, di mana banyaknya pengangguran, dan kalau kita mendengar bahwa pengangguran itu seperti yang Ibu sampaikan tadi di generasi Z, di mana anak-anak itu, terutama yang alumni, banyak yang belum terserap di dunia industri. Nah, salah satu faktornya, karena kalau menurut analisa saya sebenarnya anak-anak ini bukannya tidak terserap ke dunia industri secara formal, tetapi ketika kami melakukan tracer study, penelusuran tamatan, ternyata banyak dari alumni itu punya pekerjaan yang informal kayak startup begitu. Jadi, tapi mereka pada waktu kita mau melakukan pendataan, mereka tidak menganggap itu suatu pekerjaan, sehingga terekam rekornya pengangguran. Padahal mereka itu punya pekerjaan yang freelance lah ya informal. Ya, jadi seperti itu, mungkin itu salah satunya. Dan kalau ditelusuri lebih dalam lagi, karena kalau pada waktu-waktu yang lalu, bukan saya menyalahkan ya, minta maaf, bukan menyalahkan kurikulum waktu yang lalu, tetapi kemungkinan untuk kurikulum yang lalu belum link and match dengan kebutuhan dunia industri. Jadi apa yang diajarkan kepada siswa, kepada anak-anak kita, ketika mereka lulus, diseleksi oleh dunia industri, tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan dari dunia industri ini, sehingga mereka tereliminasi. Jadi mungkin seperti itu, sehingga pemerintah berusaha mencari solusinya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Presiden nomor 22 tahun 2022 tentang revitalisasi, yaitu di mana melibatkan dunia industri dalam proses pembelajaran di sekolah, ya seperti itu, Bu. Supaya tidak terjadi mismatch lagi, Bu, ya. Yang diajarkan di sekolah Sinkron, ya. supaya bisa sinkron Sinkron antara yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan oleh dunia industri, Ya, seperti itu. Ini sudah dijalankan atau mulai dari tahun berapa, Bu? Sudah, Bu. Kalau itu dari tahun 2022. Link and match itu sudah ada, terutama yang SMK. Karena kebetulan saya guru di SMK, itu sudah ada. Bahkan itu sekarang dengan adanya teaching factory yang di setiap kompetensi keahlian itu harus ada teaching factory atau lebih kecil lagi unit produksinya, sehingga unit produksi itu melibatkan dunia industri, dan dunia industri akan menjadi guru tamu di sekolah tersebut. Betul. Sehingga terjadi penyelarasan kurikulum Penyelarasan dengan kurikulum. dunia industri. Betul. Gitu. Baik, Jadi penjelasan mungkin itu salah satu yang sangat solusi. komprehensif ya. Jadi memang dari kurikulumnya ya Bu, yang sebelum tahun 2022 itu memang kurikulum yang diajarkan di sekolah itu tidak match dengan kebutuhan industri. Seperti Kalau itu saya ya. mau bilang, Bu, bukannya tidak match, ada juga tapi tidak terlangsung menjurus ke spesialnya itu. Oh, Ya, oke. gitu. Masih secara umum mungkin Secara diajarkan di umum, sekolah iya. ya, sedangkan di industri itu sangat spesifik Mungkin apalagi. tidak melibatkan, karena tidak melibatkan Betul. dunia industri. Tidak Memang terlibat. ada SKKNI, tapi kadang-kala kan, Bu, untuk dunia pendidikan tidak berpatokan di situ, karena SKKNI itu kan itu produknya ketenaga kerjaan, gitu. Ya. Baik, Ibu Jenny. Satu perspektif yang baru lagi nih ya, karena Ibu kan langsung dari tenaga pendidik ya Iya. di SMK. Di mana Bu? SMK 5 Bu ya? SMK Negeri 5 Manado, SMK Bu. Negeri Ya. Manado. Udah berapa lama Bu jadi guru di SMK Saya Negeri 5? sekitar 20 tahun, Bu. Wow, 20 tahun. Luar biasa pengalamannya, udah mengajar dari generasi ke generasi Bu ya. Iya, Nanti sebentar kita bahas lagi nih Bu perbedaan, pasti akan ada perbedaan yang sangat signifikan nih antara generasinya kami Benar. dulu dengan generasi sekarang dan generasi sebelum kami ya. Ya, banyak perbedaannya. Kami ke Ade Ato dulu nih ya. Oke. Atau juga ini lulusan SMK ya? Iya, lulusan SMK. Dari SMK mana? Oh, SMK Negeri 1 Talaut.
SMK Negeri 1 Talaut ya. Jadi jagoan digital yang tidak tahu di mana Talaut itu kepulauan sendiri ya. Paling Paling utara. utara di Sulawesi Utara. Iya. Dari Batasan Filipina. Manado Iya. Perbatasan dekat Filipina. dengan Filipina, perbatasan Filipina. Dari Manado ke Talaut berapa jam? Aduh, semalam. Satu Bisa. malam Iya, naik. satu malam. Naik apa nih? Naik kapal Naik berarti kapal ya. bisa. Naik kapal itu berarti sekitar 8 sampai 12 jam mungkin ya? Bisa 12 jam mungkin. 12 Ya, 12 jam. jam. Iya. Berarti dari SMK Negeri Satu Satu Talaut. Talaut, kemudian lanjut ke Oh, lanjut ke Politeknik Negeri Manado. Di sini. Iya. kemudian alhamdulillah sekarang sudah bekerja ya Iya, alhamdulillah. di usia yang ke Di usia yang ke-23 23 tahun. Iya. Masih muda ya. Masih muda, tapi udah nganggur selama 1 tahun lebih. Oh, sempat menganggur 1 tahun Iya, lebih ya. sempat. Jadi lulusnya di tahun 2022. Iya. Oke, tadi kan kita sambung dulu nih yang disampaikan Bu Jenny tadi bahwa ada ketidaksesuaian atau kurang sinkron ya. Tetap diajarkan tapi ternyata ada hal yang lebih spesifik. Apakah itu juga yang Ato temukan pengalamannya di tempat kerjanya sekarang dengan yang kemarin dipelajari di bangku kuliah bahkan di bangku sekolah? Oh iya. Itu seperti apa? Di saat masih kuliah kan itu ada mata kuliah yang memang lebih spesifik di dunia perkantoran. Jadi sampai kuliah juga pun tetap merasakan hal yang spesifik itu memang ada. Nah, di pas perkantoran gimana ya mau bilangnya, Spesifiknya itu maksudnya mungkin karena tugasnya kalau boleh tahu mungkin jagoan digital belum tahu nih tadi masuk kerjanya atau diterima kerjanya di mana? oh iya, masuk kerjanya itu di kantor pos Manado ya. Karena sekarang masih training, jadi masih belum tahu lah tugas utamanya itu apa di situ. Jadi masih menyesuaikan dengan dunia perkantoran begitu. Tapi sehari-hari ini kan udah 1 bulan diterima ya, hampir sebulan Iya. Sehari-hari pekerjaannya di kantor pos Manado ya, Iya. di pusat kota itu job desk-nya apa? Oh, biasa itu ngelayani orang yang yang ngambil barang, Oke. ada yang kiriman dari luar, ada yang kiriman dari dalam. Terus ngawasi data, Oke. ya. Makanya itu saya ikut VSGA yang lalu itu yang tentang OKM, operator komputer media itu sangat dibutuhkan sekali ya di kantor itu. Mungkin karena belajar lebih dalam tentang Excel, PowerPoint atau Word, makanya saya lumayan bisa pas menghadapi di dunia perkantoran itu lumayan bisa. Oke. Kira-kira Jadi gitu. atau ini ya lulusan alumni VSGA juga Iya. ya? Tahun berapa ikut VSGA? VSGA ikut tahun 2022 sempat sebelum lulus. 2022 skema OKM. Skema OKM, ya. Terus 2000 tahun ini belum sempat ikut berarti ya? Tahun ini belum sempat. Karena tahun kemarin itu saya ke Papua, terus balik lagi dari Papua balik lagi bulan Agustus. Papua di sana nyari kerja tapi nggak dapat. Ya. Terus kemari lagi. Nah, Oke. habis itu saya nyari-nyari tiap bulan, tiap hari saya nyari pekerjaan tapi masih ujung-ujungnya untung bisa di interview juga. Oh, jadi panjang Iya. juga ya perjuangannya Iya, ya. aduh panjang. Itu nyari-nyarinya dapat info dari mana tuh? Untuk lamaran Buat- pekerjaan iya. itu dapat info dari internet kah atau dari Enggak. teman kah? Enggak. Kalau di kantor pos itu saya inisiatif antar sendiri. Oh, antar sendiri. Iya, antar Ya. sendiri. Oh, jadi tidak ada kayak informasi loker, Tidak ada. tapi ujuk-ujuk langsung ke kantor pos Iya. gitu ya. Di antar itu bulan Februari sesudah ikut VSGA. Oh, oke. Habis saya kan ngelamar nih, berkas diantar, terus Habis ikut VSGA tahun 2022. iya bulan Februari. Enggak. 2024 mungkin. Iya, 2000. maksudnya. Ya, sorry. Salah 2024 seharusnya. Iya. Dari bulan Februari kan ikut, baru diterimalah berkasnya sama kantor pos kan. Nah, terus ada kontekan di Instagram,
ternyata aku salah kasih nomor handphone, jadi mereka kontak lewat Instagram, kan ada Instagramnya. Nah terus bulan Juli bulan Juni dipanggil lah tanggal 1 kalau nggak salah, bulan Juni. Nah dipanggil, tiba-tiba di interview, berapa hari kemudian dipanggil masuk, langsung training ya gitu. Jadi saya runut dulu nih. Jadi Februari 2024 ikut VSG dulu berarti ya? Iya, tapi 2022 sempat ikut. Sempat ikut juga dengan skema yang sama atau? Enggak, skema JMP. Oh JMP 2022. Iya, jadi beda, tapi sempat sertifikatnya itu kehilang. Oh hilang. Iya. Aduh, soft copy-nya nggak ini ya, nggak disimpan. Kalau yang BPSDM Kominfo punya itu masih ada. Yang itu Kominfo masih ada, tapi yang kalau untuk yang kompetensi, yang sertifikat itu sebenarnya yang penting kan ya? Iya penting sekali, tapi sayang sekali hilang. Ya berarti karena sempat hilang di 2022 sertifikat kompetensinya, jadi ikut lagi di 2024 Februari dengan skema yang berbeda ya, OKM. Iya, OKM. Setelah itu di bulan yang sama ya, Februari memasukkan lamarannya ke kantor pos ya, Pos Indo berarti. Dan di bulan Juni dipanggil untuk interview. Dan akhirnya lulus dan masuk di bulan Juli ya. Masuk bulan Juni tanggal 15. Hafal benar. Oke. Nah, berarti kemarin menganggurnya sempat lumayan lama juga ya. Lama. Itu ngapain aja tuh selama menganggur? Selama pengangguran kan dari pas lulus bulan Maret berangkatlah ke Papua. Bulan Maret tahun 2023 kan lulus. Terus di Papua itu cari kerja kesana kemari. Kemudian nggak dapat, balik lagi bulan Agustus. Bulan Agustus balik ke sini ke Manado, nyari kerja lagi, masih nyari kerja, ngantar berkas, tapi nggak dapat. Oke, berarti sempat ke Papua terus balik lagi. Iya, sempat ke Papua terus balik lagi. Oke, baik. Dan ini pada saat mendaftar itu kan udah lulus S1 atau D4 ya? Oh, saya lulusan Politeknik Negeri Manado D3. Nah, D3 Teknik komputer, D3 Teknik komputer. SMK-nya jurusan TKJ, Teknik komputer Teknik dan komputer jaringan. Nah, dari Ibu mungkin ya, Bu, kalau berita sekarang tuh yang berkembang bahwa jumlah pengangguran itu kan lebih banyak didominasi oleh lulusan SMA dan SMK ya, Bu ya. Ini aja ya satu contoh, membawa ijazah diploma 3 ya, masih susah ya ke sana kemari sampai ke Papua terus balik lagi ya, belum dapat. Nah, apalagi yang mungkin yang masih lulusan fresh graduate SMA, SMK, itu mungkin kesempatannya juga apakah lebih kecil kemungkinannya untuk terserap atau sebenarnya bagaimana, Bu? Kalau menurut saya itu tergantung dari pribadi itu sendiri, karena sekarang kan zaman teknologi digital sekarang kan, Bu, banyak cara atau banyak metode untuk kita boleh mendapatkan pekerjaan. Yaitu dengan kita membangun komoditas yang boleh saling sharing, sehingga ada info-info mungkin seperti tadi informasi lowongan kerja dan lain sebagainya, itu semua ada. Dan untuk anak-anak kita itu memang di TKJ, untuk khususnya jurusan teknik komputer jaringan, kami memang punya jurusan, kalau yang informatika itu ada ada RPL, rekayasa perangkat lunak, dan teknik komputer jaringan. Memang untuk sekarang pemerintah membatasi untuk menerima di jurusan tersebut. Sehingga kalau padahal peminat untuk jurusan tersebut sangat banyak, Bu. Dibatasi kenapa tuh, Bu? Dibatasi karena itu rekaman dari Badan Statistik bahwa pengangguran itu banyak yang jurusan TKJ. Padahal zaman teknologi ini justru jurusan ini yang paling tahu bagaimana itu menggunakan teknologi digital yang ada. Tetapi memang mungkin seperti yang Adik tadi katakan, masih perlu ada hal-hal yang ditambah, pelatihan yang perlu ditambah agar supaya lebih terbuka lagi. Mungkin seperti itu, atau membangun komoditas-komoditas. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk bagaimana supaya lulusan atau alumni ini bisa terserap di dunia industri, iya.
seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seperti di SMK itu diwajibkan ada teaching factory. Ya, teaching factory itu di setiap kompetensi keahlian dia harus ada lebih kecilnya lagi unit produksi. Kalau teaching factory itu Kak Bu sudah lebih besar. Kalau unit produksi itu lebih kecil, itu ada kerjasama dengan dunia industri. Seperti kantor pos, kami punya jurusan yang kerjasama dengan kantor pos, yaitu jurusan perkantoran. Jadi di unit produksi itu anak-anak diajarkan bagaimana menerima, misalnya ada paket yang mau dikirim dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka lulus, mereka langsung diambil oleh kantor pos. Karena apa? Untungnya mereka sudah tidak perlu training lagi karena anak-anak sudah tahu. Jadi seperti Sudah itu. dibiasakan dari sekolah memang ya Bu ya. Iya. Operasikan karena ada unit produksinya tadi yang langsung dengan industri. Dengan industri ya. Oke, baik. Atau lagi nih, ada perbedaan nggak sih yang dipelajarin saat sekolah atau kuliah sama pada saat di kantor pos? Perbedaan signifikannya itu di mana? Kalau semasa semasa sekolah itu TKJ kan biasa bahas tentang jaringan. Iya. Tapi kan saya masuk di kantor pos itu biasa kontrol data. Jadi perbedaannya lumayan agak jauh ya. Iya. Dari jaringan ke kontrol data kan, kontrol data lewat Excel apa. Kira-kira dari semasa sekolah itu saya belajar tentang jaringan ya cukup lama juga. Sampai di bangku kuliah pun saya belajar jaringan tetap. Iya. Jadi agak sedikit nggak sinkron sih selama di sekolah. Kan di sekolah biasa hanya jaringan aja yang yang Justru di sekolah spesifik sekali jaringan, pada saat Iya. di kantor malah di luar jaringan ya. Iya. Jadi memang kalau bisa disimpulkan memang Bu ya, anak-anak atau generasi sekarang tuh jangan terpaku dengan jurusan yang mereka daftar atau mereka ikuti, tapi mesti ada skill-skill di luar itu yang perlu dikuasai juga. Ya, makanya mereka harus salah satu kompetensi yaitu adaptif. Mereka harus bisa Betul, menyesuaikan. harus adaptif. Betul sekali. Harus bisa mampu menyesuaikan dengan apa yang ada, yang tentunya dengan tidak menghilangkan kompetensi yang dia tekuni. Multi skill mungkin ya Bu ya, harus multi skill ya generasi sekarang ya. Dan kalau misalnya berbicara tentang penyerapan tenaga kerja, yang paling penting itu yaitu yang soft skill, yaitu karakter. Jadi sekalipun dia karakter itu, soft skill itu sangat penting. Karena walaupun dia sudah terampil, tetapi dengan karakter pembawaannya yang kurang sopan, sehingga itu yang membuat dia tidak bisa diterima. Atau ini betul loh, ini wejangan pesan yang sangat penting sekali ya buat atau karena kan baru sebulan kan, masih panjang nih perjalanan ya. Jadi memang kalau di kantor itu yang salah satu yang paling diperhatikan itu adalah kemampuan dia untuk berkomunikasi, beradaptasi, ya Bu ya. Betul. Tapi tetap hard skill-nya, keterampilan kompetensinya tetap harus unggul lah ya, karena itu juga tidak bisa juga kalau misalnya gak berkompeten, harus diajarin lagi soalnya Bu ya, lama lagi kalau diajarin dari awal ya. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri, Bu Jenny juga sempat ikut pelatihan kami juga Bu ya, beberapa ya di DTS. Kalau saya sudah 3 kali Bu, sampai kemarin baru selesai. Yang pertama saya ikut fasilitator pembelajaran digital tetapi online. Ya, narasumbernya dari Tangerang. Kemudian yang kedua saya ikut DEA, yang pemasaran digital dasar. Ya. Yang pertama tentu berhubungan dengan profesi saya sebagai guru, karena sekarang guru harus memiliki kemampuan teknologi digital juga pembelajaran yang sangat bermanfaat. Karena seperti kemarin, kalau kita guru kan, kalau waktu lalu-lalu itu ya kita ajarkan aja sesuai dengan buku paket yang ada. Tetapi kalau sekarang metode, kalau kita menggunakan metode konvensional seperti lalu-lalu, kita akan gagal. Karena
generasi sekarang, anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak waktu zaman-zaman lalu. Betul. Karena pengaruh teknologi ini. Sehingga guru juga diharuskan harus memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik sehingga terjadi pembelajaran yang interaktif. Iya, betul. Betul sekali. Kalau kita kalah dengan siswa, kita tidak bisa, kalau guru tidak bisa menguasai pembelajaran digital itu, bagaimana bisa menciptakan sesuatu suasana yang menyenangkan bagi anak didik itu sendiri. Gitu. Jadi memang ini ya Bu ya, harus diusahakan seinteraktif mungkin kelasnya ya, Iya. merangsang mereka untuk bertanya ya, berpikir kritis Bersemangat, ya, betul. dan semangat terutama ya. Profil pelajar Pancasila. Iya, Iya. betul Bu. Baru kedua saya ikut yang dia itu Ya. yang apa namanya pemasaran digital. Itu terkait juga Kak Bu dengan Itu terkait begini Bu, kebetulan saya itu lulusan IKIP, ya. Pendidikan Dunia Usaha. Oh, oke. Jadi saya ngajarnya waktu awal kewirausahaan. Nah, kalau saya mengajar kewirausahaan kan sangat lucu Bu, kalau saya ajar-ajar sementara saya tidak praktekkan. Betul. Sehingga saya dari lalu itu membuka usaha. Walaupun usaha itu ganti-ganti karena Sesuai tren. biasa Bu, ya betul. Sehingga saya punya usaha kalau sekarang, kalau lalu ada maaf ya, bukan mau sombong, ada usaha air isi ulang, banyak usaha yang saya tekuni. Dan terakhir ini saya mengambil yang sesuai dengan profesi saya, yaitu saya sebagai penyedia seragam sekolah. Oke. Kantor juga boleh. Oh, oke. Jadi- Sekalian promosi Bu ya. Iya. Jadi seragam-seragam kayak wearpal kayak begini, semua saya siap juga untuk menyediakan. Dan itu karena saya mengambil keahlian ganda tekstil. Jadi saya guru kewirausahaan, kebetulan ada program pemerintah untuk siapa yang mau ikut untuk keahlian ganda, saya ambillah tekstil. Nah, biasa kan Bu, kalau pakaian-pakaian berhubungan dengan tekstil. Iya. Jadi saya punya teman-teman yang punya konveksi di Jawa, saya berkolaborasi bersama sehingga saya bangun usaha ini, bisnis saya ini. Dan dengan berhubungan dengan mata pelajaran saya kewirausahaan, kemarin saya dapat info ada kelas pemasaran digital, sehingga saya tertarik bagaimana itu pemasaran digital sekarang, karena sekarang kan sudah zaman digital Bu. Sementara yang kita ilmu yang saya dapat dulu di IKIP itu yang masih manual. Jadi saya ingin tahu sehingga saya ikut. Luar Termasuk biasa. juga karena kebetulan saya juga pelaku UMKM, jadi saya ikutlah pelatihan itu dan sangat membantu Bu. Pertama, saya banyak teman, ya saya banyak dapat komoditas baru yang bisa membantu usaha saya. Karena ada teman-teman juga yang punya usaha, mereka membutuhkan seragam-seragam, mereka sudah pesan sama saya. Kemudian kedua Bu, usaha saya ini mulai meloncat ketika saya mengikuti itu Bu. Oke. Karena apa? Di situ ada salah satu pelajaran yang Google Bisnis. Iya, betul. Selama ini saya nggak tahu Bu. Oh, Jadi saya ya hanya ampun. pergi ke sekolah, kemudian saya Door to door, ya door to door begitu. Tetapi ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, ya puji Tuhan, omset sudah mulai meningkat karena bukan hanya di Manado saja, di kalangan teman saja, tetapi dari luar Manado juga ada yang tertarik menghubungi saya seperti itu. Dari membuat akun Google Bisnis itu ya, Iya. ternyata dampaknya sangat besar Bu Iya. ya. Kemudian juga ada kalau waktu lalu saya itu tidak legal. Iya. Boleh bilang ilegal karena ada belum didaftarkan. belum ada NIB-nya. Ketika saya mengikuti itu, kami diarahkan untuk mendaftar ke perizinan usaha tersebut, bahkan dibantu untuk mengeluarkan izin tanpa ada pembayaran Iya, sepeser gratis. pun. Sebenarnya kalau dari dulu juga saya tahu, saya pingin seperti itu Bu. Tapi karena memang saya tidak Nggak tahu, tahu nanti informasi. diikut kegiatan itu, baru narasumber kami menyampaikan dan langsung membuka Praktek ya. langsung. Ah, ini bagusnya Bu dari Kominfo, segala sesuatu yang diajarkan itu langsung dipraktekkan. Jadi memang bagaimana sangat-sangat membantu. Sehingga sekarang boleh bilang usaha saya sudah legal, kemudian sudah banyak jaringan Sudah banyak gitu. jaringan. Iya.
Itu yang usaha sampingan Usaha saya, sampingan ya. gitu. Padahal awalnya ini usaha sampingan, tapi kayaknya prospek kedepannya ini kayaknya profitable ya Mudah-mudahan Bu ya. Bu, amin. Baik, Iya, menarik Bu. Padahal Ibu guru kewirausahaan ya Bu ya. iya. Selain ngajar kewirausahaan, ngajar apa lagi Bu di sekolah? Ini yang kebetulan saya ngambil keahlian ganda, jadi saya mengajar produktif tekstil. Tekstil juga. Tekstil Ya. juga ya. Oke. Dan saya dengar dosen juga Bu ya. Iya, saya dosen di Parnaraya, karena di Parnaraya itu ada kelas kewirausahaan, jadi saya ngajarnya di situ, Bu. Biasa jadi pendidik sekaligus pelaku usaha nih ya. Usaha. Jadi mengajarkan kewirausahaan tapi juga pelaku juga. Memang, Jadi Bu, kalau pengajar kewirausahaan dan bukan pelaku, kurang sah itu begitu ya. kurang sah. Karena bisa aja hanya ngomong-ngomong, tapi dia tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pengusaha. Kendalanya hambatannya kayak kurang terasa ya Bu ya. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, bagaimana perjuangan awal, itu kan kita bisa transfer ke anak-anak. Betul, betul. Agar supaya pada waktu mereka menghadapi itu ada solusinya. Oh, seperti Iya, ini. kan dari pengalaman Ibu yang sudah Ibu terapkan kan ya, alami sendiri. Baik Bu. Nah, atau tadi kan sempat bilang ya, sempat nganggur 1 tahun. Iya. Nggak coba kayak Ibu gitu, buka usaha 1 tahun itu, atau apa kegiatannya dalam setahun itu? Selain mencari pekerjaan tadi ya, bolak-balik. Selama setahun kan pas balik dari Papua itu sambil nyari kerja saya freelance konten di YouTube, bisa di YouTuber. TikTok. Itu Enggak juga sih. Atau Cuma TikTokers. sekedar apa? Sekedar ngonten doang. Oke. Terus di TikTok itu saya lagi live stream. Biasa ada yang nge-give, bersyukurlah kalau ada yang nge-give. Sampai sekarang makanya pas bulan Februari lalu kemarin itu sempat di kontak sama itu kan di apa sama kantor pos. Oke. Jadi saya sudah berhenti lah, mulai dari situ berhenti. Fokus ke kerjaan. Fokus ke kerjaan. Nah, sekarang konten udah jarang lagi. Oh, oke. Nge-live lagi udah jarang. Karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan ya. Iya, betul. Dari pagi. Masuk kerjanya dari jam berapa? Masuk kerja dari jam 8. Pulang kalau ngelembur itu biasa sampai jam 9 atau jam 10 baru pulang kantor. Okay. Biasa kan ngawasi data itu sampai lama juga sampai ya, clear. jam 8 sampai jam 10 ya. Iya. Untung masih ini ya, masih muda, masih belum menikah, jadi belum ada yang telepon-telepon, ayo pulang cepat, ini udah jam berapa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga pekerjaan kan harus selesai dulu baru. Betul, apalagi masih muda, explore. Masih baru juga. Iya, masih baru ya. Tunjukkanlah kualitas di iya, kepemimpinan dulu ya. Biar dinilai bisa nih. Iya, betul. segala sesuatu pasti bisa kalau ada Iya. kemauan. Nah, tuh. Iya. Yang penting ada kemauan ya. Tapi atau ini kan saya lihatnya dari Talaut jauh kan, Iya, merantau ke Manado, terus alhamdulillah dapat kerja di Manado. Kalau orang tua sendiri di Talaut juga? Orang tua sekarang di Talaut. Di Talaut ya. Terus kenapa kemarin sempat ikut pelatihan VSGA nih, JMP, OKM? Motivasi awalnya itu karena apa? Oh, kalau yang pertama kan JMP, saya suka pertama coding-coding. Oke. Terus nah karena udah lewat tuh JMP, terus pas lulus nggak ada lah antar lamaran kan nggak dapat. Terus saya lanjutlah ikut OKM yang kedua tahun 2024 itu Februari. Nah, pas ikut ternyata pas ikut lumayan berasa timbal baliknya ke saya itu lumayan berat. Nah, pas saya ini ya, materinya lumayan iya, dirasa bermanfaat bisa begitu ya. bermanfaat sekali. Nah, saya antarlah lamaran-lamaran ke kantor-kantor. Udah lumayan banyak ya saya antar di kantor sesudah. Ada berapa kantor tuh yang dikirimin lamaran? Lumayan lah, ada kan pertama sempat ke IMIP juga saya antar, tapi hanya di interview aja, terus nungguin lah, kan udah lama nungguin. Nah, di kantor pos juga, di kantor pos itu kedua saya antar. Nah, tiba-tiba dipanggil lah interview. Nggak lewat berapa hari udah langsung dikontak. Silakan. Ini nggak disampaikan nggak dari HRD-nya mungkin kenapa, atau kamu merasa nggak kira-kira kenapa kamu yang dipanggil gitu?
Dari yang interview ada berapa orang yang dipanggil, atau yang diterima? Kalau yang diterima itu nggak sempat lihat sih yang berapa aja yang di interview, soalnya pas datang itu memang hanya sendiri dipanggil. Oke. Iya. Jadi nggak tahu kalau ada itu. Jadi Ada- mungkin dari administrasi berkas sudah ini mungkin Oh ya, iya, sudah Jadi- dipilih-pilih mungkin. iya mungkin sudah disortir kan. Ah. Jadi dipanggil lah satu-satu begitu. Pada saat interview ada yang ditanyakan tentang kompetensi mungkin dari Kompetensi. HRD atau Iya, sempat ditanyakan ada sertifikasi. coba nih, ini kan banyak nih pasti jagoan digital yang Iya. baru fresh graduate ya. Kira-kira apa sih yang ditanyakan pada saat interview? Wah, banyak. Ya, yang diingatnya aja ya. Kira-kira apa yang paling penting yang ini harus ini yang biasanya ditanyakan. Kan Iya, udah beberapa kali interview juga kan ya? Iya, udah lumayan banyak lah di interview. Pertama pasti ditanya punya skill nggak? Nah, Begitu iya, biasa. punya skill Itu kompetensi. nggak? Skill nggak? Buktinya. Iya, harus ada dengan Ada bukti pasti. sertifikat. Oke, betul. Ya. Kemudian pasti harus ada akhlak juga, Oke. harus ada Akhlak itu dorong. apa ya? Maks- Karakter. ya, Akhlak maksudnya. Akhlak, Oh, akhlak. akhlak. Saya Iya, kira tadi akhlak. akhlak kepanjangan dari singkatan dari apa? Akhlak, oke. akhlak. Oke. Iya. Karakter ya. Ada juga Oke. keluar. Apa? Kemudian pasti dorongan dari diri sendiri itu harus ada juga kan. Saya itu ngantar berkas-berkas itu jalanlah ke kantor-kantor. Dorongan diri lah pasti. Oke, berarti pada saat interview itu bukan ditanyakan IPK-nya atau Enggak. materi-materi kuliah atau sekolah, justru yang ditanyakan punya skill apa gitu Iya, ya itu. langsung tuh dia poin aja. Kamu punya skill nggak? Ah, dijawab apa waktu itu? Masih ingat nggak Eh, jawabannya? Saya dengan pede PD-nya. kan. Dengan Dengan PD-nya. pede kan. Sudah saya diterima. saya bilang bisa Pak, saya bisa ini. Sekiranya yang saya bisa itu saya lakukan, ada buktinya, ada sertifikat. Ya, Oh, begitu. mantap Sangat ya. membantu. Sangat Iya. membantu ya. Sangat membantu. Untung juga sertifikat kompetensinya karena baru-baru ya. Karena Iya, kalau sertifikat baru. kompetensi kan ada masa berlakunya Bu ya. Iya, 3 Tiga 3 tahun, tahun, ya. ya. Sempat ditulis itu di sertifikat ada itu. Iya. 3 tahun. Jadi emang jagoan digital jangan lupa ya, harus siapkan Iya. skillnya dari sekarang ya. Harus latih skillnya. Minimal autodidak boleh lah. Itu juga kah yang mungkin mendorong atau untuk ikut pelatihan-pelatihan karena percaya bahwa skill itu sangat dibutuhkan. Ya, memang skill itu sangat dibutuhkan. Dalam dunia pekerjaan itu skill dibutuhkan. Malahan ada yang belum saya belajar, terus saya ketahui di ini saat ini. PSGA ya, pada oke. saat PSGA. Nah, pas di kantor saya terapkanlah yang saya belajar itu dari PSGA. Makanya banyak ilmu yang saya dapat dari PSGA itu. PSGA OKM, operator komputer media. Dan Iya. diakui sama kantornya ya bahwa wah ini enggak, mereka bertanya enggak, ini kamu belajar dari mana? Enggak ditanyain. Nggak ditanya Harusnya sih. bilang dong dari pelatihannya PSDMP Kominfo Manado ya. Kan sekali promosi. Mereka cuma nanyain saat praktek kerja lapangan itu di mana, selama SMK juga prakteknya di mana. Oke. Terus saya terangkan lah pas di SMK itu saya praktek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ya. Terus pas di kuliah saya praktek di BPSDMP Di sini. Kominfo. Iya. Bertepatan di sini di BPSDMP Kominfo ya. Baik, baik. Wah, kami cukup bangga nih Ibu ya sebagai penyelenggara karena alumni VSGA dan magang di sini juga ya. Testimoni positif ya. Iya. Baik. Bu, jadi karena terkait sama skill tadi Bu ya. Kalau dari sekolah sendiri sekarang nih Bu, apakah ada skill-skill tambahan mungkin yang diajarkan ke anak didiknya? Ya, kalau sekarang kan sistem pendidikan nasional, memang kita berangkat dari sistem pendidikan nasional, di mana tujuannya kita menciptakan manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti. Jadi di sini bukan hanya dibekali dengan kompetensi aja, tetapi seperti saya katakan tadi, yang soft skill itu juga sangat penting. Nah, sekarang lagi digalakkan kalau mungkin Ibu dengar-dengar, sekarang yang namanya kurikulum merdeka.
Ya, kurikulum Merdeka ini yaitu dia menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang harus dikuasai oleh para peserta didik, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, dan kreatif. Jadi itu yang kita tanamkan kepada anak-anak, apalagi sekarang sudah zaman teknologi digital, perlu ada kreativitas yang tinggi, sehingga kalau guru hanya berprinsip seperti metode-metode waktu yang lalu, itu tidak akan berhasil. Sehingga sekarang Mas Menteri, Bapak Nadiem, dia mengeluarkan yang namanya kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran itu berfokus kepada siswa. Jadi bukan lagi seperti dulu teaching center, itu apa yang guru bilang itu yang harus diikuti satu arah, tapi kalau sekarang itu berpusat kepada siswa. Jadi Kebutuhan guru siswa, Bu, ya? kebutuhan siswa. Dan itu pun seperti sekarang sudah ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang bukan kita menganggap bahwa semua siswa itu sama. Karena kita tahu Betul. bahwa anak-anak sekarang dia punya minat dan bakat berbeda-beda, itu yang perlu kita gali. Betul. Jadi mungkin mereka kurangnya di A tetapi lebihnya di B, itu metode itu yang sekarang lagi diterapkan di sekolah-sekolah. Betul, Bu. Agar supaya minat dan bakat anak itu tidak bertentangan, Ya. apa yang diajarkan tidak bertentangan dengan minat dan bakat dari anak itu. Ibaratnya kalau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ibaratnya anak-anak ini seperti benih yang mau disemai, dan kita itu petaninya. Kita itu hanya membimbing, mengarahkan mereka di hal yang baik, tetapi mengikuti apa yang mereka minati, apa potensi-potensi apa yang ada dalam diri anak itu. Seperti itu, Bu, Betul. yang sistem pendidikan sekarang. Sepakat semua ini bisa dipraktekkan sampai ke ini, Bu, ya, sampai ke sekolah-sekolah, sampai ke guru-guru. Semua, Bu, ya. sampai ya. Kalau kita guru-guru, kalau sekarang kan memang guru itu menjadi teladan. Iya. Jadi kita tahu bersama bahwa itu setiap pendidik itu dia harus menguasai 4 kompetensi. Yang pertama pedagogik, bagaimana dia mau mengajar. Kemudian ada kompetensi sosial untuk beradaptasi dengan orang tua, dengan masyarakat sekolah. Kemudian ada kompetensi profesional kompetensi yang dia miliki yang perlu dia transfer kepada anak-anak. Dan yang paling penting itu, Ibu, seorang guru itu dia harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi bukan hanya berpatokan atau memegang prinsip yang dulu. Iya. Dia harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang, terlebih sekarang zaman era global digitalisasi. Digital dan era Iya, kecerdasan digital. buatan ya, Bu, ya. Iya. Betul. AI. Dan ini juga, Bu, saya juga sepakat sih tadi. Jadi minat dan bakat dari siswa yang harus bisa diakomodir. Iya. Karena kalau zaman saya dulu ya, tidak tahu kalau Dipaksa. sekarang nggak suka matematika tapi disuruh les matematika ya. Iya. Padahal mungkin ya, anak-anak kan beda-beda ya. Ada yang dia lebih ke otak kanan, lebih ke seni ya. Jadi harusnya kalau dia condongnya ke seni, yang dikasih kursus harusnya yang ke ke seni. Iya. Bukannya dia kegemarannya di seni ya, Dipaksakan melukis, kok. tapi dipaksa untuk les matematika. Iya. Itu kan menyiksa banget ya. Iya, betul. Oke, kalau atau support dari orang tuanya seperti apa nih? Pasti ada dukungan yang luar biasa nih sampai atau bisa segigih itu ya dari Talaut loh ini. Iya. Dari kecil memang sudah dididik seperti sekarang ini harus memang gimana ya, kalau mau bilang itu harus rajin lah, harus rajin, jangan patah semangat ya. Tetap sampai sekarang itu tiap pagi orang tua nelpon bilang, "Kak, mau apa?" Kepedulian orang tua. Iya, Iya, betul harus ya. ada. Telepon, "Kak, mau apa? Mau ngapain aja hari ini toh?" Terus dikabarin lah kalau udah jangan lupa sarapan, makan gitu toh. Luar biasa Kalau ya. makan siang ya tetap ada support dan dorongan itu ada lah tetap dari Dan tentu orang saja tua. doa orang tua juga Doa selalu orang banyak. tua itu lebih penting. Memang Apalagi Ibu- doa ibu jangan. Iya. Waktu kemarin ini interview sempat minta doa dulu sama ibu sebelum interview.
Atau Saya nggak ngomong ke mereka. oh nggak ngomong Iya, ya? enggak. Kejutan Karena takut nanti ini mungkin ya Iya, masih ada kekhawatiran tidak mau lulus diterima Iya. enggak? karena beberapa kali Nggak ditolak ngomong. juga ya. iya. Jadi begitulah. Saya interview itu nggak kasih tahu siapa-siapa kalau mau interview. Langsung datang aja ke kantor, pulang, balik ke rumah, tiba-tiba dikabarin kalau udah diterima. Nanti saya kabarin itu ke orang tua, oh mah udah selesai nih diterima di kantor Responnya pos. orang tua gimana? Wah senang sekali, hampir meleleh. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih karena emang ini harus Iya. Iya, kondisi yang Kebanggaan. mengharukan dan kebanggaan ya. soalnya kan udah setahun lebih, terus bisa Sudah kesana kemari. iya, Udah hampir kesana disuruh kemari, pulang jadi- kampung mungkin itu kerja sawah aja enggak atau Kawin aja. kawin Aduh. aja. Mau mikir kawin tapi masih belum lah. Masih belum Iya, ya. masih jauh lah, perjalanan hidup itu Iya. masih jauh. Cari pengalaman dulu. Tambah dulu pengalaman. Tapi ada sempat titik yang hopeless nggak dapat kerja ini saya mau jadi apa ya ke depannya pernah ada titik begitu ya apalagi laki-laki kan ya Iya, gimana sempat ngomong ke diri sendiri, gua mau jadi apa ini, toh? jadi apa coba Aduh, nggak tahu juga. Kan, pemikiran waktu itu masih suram, masih nggak tahu mau Gelap, kemana. nggak Iya, gelap. Udah jalan ke sana kemari. Maksudnya gelap dalam artian nggak Nggak tahu itu ya. nggak Iya. tahu ya. Arah kemana arahnya? Maksudnya patah kompas ya. Patah kompas Iya. ya, betul. Nggak tahu udah mau jalan ke sana kemari tapi nggak diterima. Tiba Tuhan kasih jalan lah. Oh, mungkin jalan kamu ke sini. Makanya harus tanggapi dengan baik lah. Kalau udah diterima nanti harus gimana? Harus baik-baik lah kepada orang yang di dalam, harus sopan begitu. di Manado ini ngekos atau sama keluarga Oh, sempat ini masih ngontrak. Iya. oh kontrak di Masih- sini iya, sendiri ngontrak. berarti ya Sama adik-adik. oh Jadi adik-adiknya juga iya, di sini. adik-adik Oh di ya, sini. anak keberapa ya by the way Anak kedua, Ada iya. kakaknya berarti. Ada kakaknya. Berarti di sini berdua atau bertiga? Berdua sama adik yang adik kandung. Ada yang lagi sekolah juga mungkin ya? Enggak, udah lulus juga, SMK juga. Oh, udah lulus SMK juga. Iya. ya? Iya, Berarti udah. semuanya nih SMK ini. Iya. Ya, Di mata masyarakat bahwa SMK itu siap kerja. Iya, betul. Ya, kalau berbicara tadi orang tua, Bu, nyambung dengan orang tua, memang pendidikan itu bukan hanya terbeban untuk sekolah juga. Itu juga adalah bagian orang tua harus mengambil bagian. Karena seperti ini, misalnya atau ini sudah berhasil, senangnya pasti orang tua juga menikmati. Iya. Ada juga kan Bu orang tua yang berpikir masa bodoh. Kalau ke sekolah ya oke sudah. diserahkan ke guru Iya, lah ya. ke guru. Anak-anaknya diserahkan ke guru semua. Iya. Kalau kayak orang tuanya atau ini ngontrol anak sudah sarapan atau itu bagus. Itu sangat sangat baik ya. Kalau semua orang tua seperti itu bagus. Jadi didukung dengan sekolah yang benar, orang tua juga support secara Iya. mentalnya yang terutama. Iya. Teman-temannya kalau dia tuh teman-temannya apakah semuanya waktu sebelum dapat kerja ya teman-temannya Iya. udah pada kerja semua atau ada juga yang masih berjuang sampai sekarang? Ada yang udah kerja, ada yang masih ya berjuang lah sama-sama. Makanya pas saya diterima itu mereka nanya lah saya kalau ada loker nggak begitu. Kalau ada Malah ditanyain sekarang. iya, sekarang malah ditanyain. Karena banyak yang belum dapat pekerjaan. Iya. Makanya saya bilang, yang penting jangan patah semangat, cobalah cari-cari. Kalau di saya kan masih belum ada, karena saya kan masih baru di kantor pos juga. Hebat loh, masih muda tapi nggak patah semangat ya, Iya, walaupun iya. ditolak berkali-kali. Jarang loh soalnya ada yang kayak gitu. Ada juga kan yang, apalagi generasi Z Bu ya. Sekarang kan stigma generasi Z ini rapuh banget Iya. ya. Cari instan-instannya Cari saja. instan ya. Pernah kepikiran misalnya, aduh saya pulang kampung aja, atau sempat kepikiran, aduh saya minder kalau di sini teman-teman saya udah pada kerja, saya belum. Sempat nggak kayak gitu? Sempat. Ada di satu titik memang sudah mentok nih. Sudah mentok memang sampai di ujung semangat saya itu hampir mau jatuh. Ya. Dari nol. Aduh, mau Yang cerita. membuat jadi game changernya yang membuat nggak boleh patah semangat nih. Apa tuh? Tidak ada. Ada. Kan ada sepupu lah. Ya. Buat saya memang
fit lagi, jadi strong lagi. Apa tuh sepupunya tuh? Siapa tuh sepupunya nonton nih? Semoga ada anaknya kakak saya, jadi senyumnya itu Senyumnya, ini Iya. perempuan ya? perempuan. Oke, Enggak. ternyata senyum perempuan mengubah dunia aku ya. Sepupu saya maksudnya, ya, tapi perempuan juga sih memang. Memang buat strong lagi untuk bisa fight lagi, fight terus. Nah, sampai di detik ini akhirnya Hanya bisa senyumnya saja atau ada kata-katanya, mungkin pesan-pesannya mungkin. manggil nama aja udah memang langsung strong lagi. Oh, oke. Iya. Ini ya idola ya, sepupuku idolaku bukan? Enggak gitulah. Saya masih belum dapat nih tuh senyumnya langsung jadi fit lagi, itu bagaimana ceritanya ya? Sepupunya ini apa masih kecil mungkin? Masih kecil, Oh, masih ya, jadi kayak ada Melihat. semangat dari Iya. anak kecil semangat ya. dari anak kecil manggil nama itu saya. Umur Aduh, berapa adik sepupunya? masih di bawah 5 tahun. Oh iya, oke. Jadi karena keceriaannya jadi Iya. membawa Buat semangat. keceriaan. Jadi Saya strong kira lagi. tadi ya Sesama. sepupu seusia ya. Aduh, pikiran saya sudah kemana-mana, mohon maaf ya. Enggak. Ternyata senyum anak Victor. kecil ya. Iya, senyumnya anak kecil. Senyum anak Kakak kecil. saya, iya. Ini kalau dilihat Mungkin remeh melihat. sekali sebenarnya, bukan Iya. remeh ya, tapi kecil sekali sebenarnya. Iya. Kalau dilihat, tapi artinya pada saat Artinya itu Ada motivasi dari dalam ada barangkali. motivasi. Bagaimana Betul. bisa menunjukkan kepada Iya. anak ini bahwa om ini kuat. Iya, bahwa sepupunya ini bisa loh diandalkan, dibanggakan gitu. Iya. Banggakan. Mau Adalah dibanggakan. setidaknya sedikit itulah. Iya. Oke. Sweet sekali ya, Bu Iya. ya. Baik, sempat tadi juga ya Ibu sempat sampaikan bahwa sebenarnya Gen Z sekarang tuh banyak yang kerja tapi di bagian informal ya. Startup ya. Buat startup ya, kemudian freelance mungkin Brilliant, ya. ya. Tapi dari lulusan-lulusan memang dari sektor informal ini apakah memang bisa menyokong hidupnya anak-anak didik Ibu yang Kalau sudah saya memang karena kebetulan saya juga ke guru Ya. kewirausahaan, jadi tentunya pada waktu saya mengajar bukan hanya sekedar memberi materi, tetapi saya memotivasi juga anak-anak agar supaya jangan bergantung mau jadi misalnya mau jadi Iya, ASN, kita harus mampu berdiri sendiri dengan saya memberikan contoh yang berhasil. Kemudian setelah saya melihat bahwa anak-anak ini walaupun mereka sudah memiliki kompetensi ketika mereka lulus dari SMK, tetapi mereka juga perlu ada tambahan pelatihan yang bisa mengarahkan atau membekali mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan keberadaan saat sekarang. Karena kalau saya mau melihat seperti Ibu katakan tadi ada perbedaan generasi, sebenarnya yang generasi sekarang yang paling enak. Iya, betul. Karena semua sudah digitalisasi. Betul. Tidak seperti lalu kita ya harus baca buku, Iya. harus pergi ke perpustakaan, beli buku, pinjam buku, ya. segala macam. Sekarang semua sudah ada di internet. Bebas gratis ya. Jadi tinggal semangat mereka Tinggal aja yang semangat. harus kita Betul. lebih memberikan semangat, motivasi untuk bagaimana mereka bisa berkreasi, menciptakan ide-ide baru, Iya. sehingga perlu komoditas-komoditas seperti Iya. ini. Jadi ya ada mungkin yang sektor informal yang bisa saja berhasil menjadi Iya. entrepreneur ya. Iya, entrepreneur. Ada juga mungkin yang sektor informal jadi freelancer dan mereka nyaman juga dengan Iya, pengaturan waktu yang freelancer yang tidak kayak full time begitu ya. iya, ya, orang Bu, ya. kantoran. Iya, kayak orang kantoran yang seperti atau tadi jam Iya. 8 sampai jam 10 malam ya. Kalau jadi freelancer kan fleksibel ya. Mungkin ada juga yang nyaman-nyaman saja ya, Bu ya. Cuma yang menarik tadi Bu ya untuk perbedaan generasi karena Ibu sudah mengajar dari generasi selama 20 tahun. Perbedaannya sih dari generasi zaman dulu sama zaman sekarang ya, selain ketersediaan akses informasi Ya. ya. Memang dari segi karakter juga Ya. agak juga berbeda.
Karena melihat anak-anak sekarang mungkin karena mereka meniru dari internet, bagaimana gayanya Gaya hidup dari sekarang ya. luar, iya. Terus mereka mau praktekkan. Kalau kita, saya kasih contoh, kalau zamannya yang lalu-lalu, anak-anak melihat foto saja misalnya ada orang ini, mereka agak takut. Iya, Tetapi betul. kalau zaman sekarang, walaupun sudah itu, mereka biasa-biasa saja. Sehingga kadangkala pada saat kita mau memberikan pembelajaran bagi anak-anak ini juga tidak boleh harus samakan dengan yang lalu. Betul. Kalau lalu kita bisa menekan misalnya Iya. dengan Cara-cara kolonial ya. metode bukan cara kolonial, tetapi itu saya bilang tadi teacher center. Iya, teacher Tetapi center. kalau sekarang tidak boleh lagi seperti itu, karena selain ada hukum yang Iya, ada mengatur ya, Iya. tapi juga kita melihat bagaimana anak itu mau berkembang baik ke Betul. depan. Jadi pendekatannya zaman sekarang sama yang dulu itu Iya, akan sangat berbeda. sangat ya. berbeda. Kalau Iya. dulu saya ingat sekali natap guru aja tuh kita segan. Takut. Takut banget ya. Iya, Berarti saya generasi tua nih jadi ceritanya juga ya. Milenial awal-awal. iya. Jadi, nah kalau sekarang kan malah kita tuh harus Diajak teman. merangkul ya. Iya, betul. Nggak bisa ada sekat-sekat karena itu jadi kesulitan juga untuk bisa berinteraksi dan bisa sharing ya Bu ya. Tapi lebih enjoy yang sekarang, Bu. Masa Bu? Iya. Kenapa Bu? Kenapa tuh? Lebih enjoy sekarang karena kebebasan kita tidak dibatasi Ya, antara betul. guru dan siswa. Walaupun memang ada hal-hal tertentu yang kita harus jaga antara kita guru maupun kepada siswa. Tetapi untuk kebebasan mereka mengungkapkan, karena kita lihat kan kalau lalu banyak juga kan anak-anak yang tidak terbuka. Ya, betul. Tetapi dengan metode-metode sekarang, jadi anak-anak mulai terbuka. Walaupun mungkin kepada orang tua mereka Iya, tidak bisa terbuka, betul. tetapi ketika mereka di sekolah, mereka Justru mulai mereka terbuka dan dekat dengan guru dibanding orang iya. tua ya. Kan dari dulu sampai sekarang, Iya. anak-anak biasanya lebih dengar guru daripada Iya. orang tua. Betul, betul. Gitu. Tapi dengan pendekatan-pendekatan sekarang, dengan metode-metode sekarang yang kita gunakan, kita lebih rasa dekat dengan siswa. Oke. Jadi itu kadang siswa juga apa yang mereka tidak dapatkan di rumah seperti dilengkapi di sekolah. Sehingga ada kebebasan untuk berkreasi. Sangat menarik sekali dan beruntung sekali kayaknya anak didiknya Ibu ya karena dirangkul bersama-sama ya. Iya. Baik, dari peserta-peserta didik yang lain ada pertanyaan mungkin yang penasaran ingin ditanyakan langsung kepada Ibu Jenny atau sama Adik Ato, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau saya sudah 52 tahun ya, sudah tidak lama lagi mau pensiun. Masih lama, Bu. Masih ada 8 tahun. Tetapi saya selalu berusaha ingin mencari tahu, dan ketika saya mendapat informasi di mana ada yang bisa memberikan informasi-informasi ini, di situ saya cari tahu dan saya transferkan kepada anak didik saya. Ya, seperti pembelajaran pemasaran digital. Jadi itu sebenarnya materinya tidak terlalu mendalam seperti itu kalau dilihat di buku. Dan seketika saya mendapat dari Kominfo materi tersebut, bahkan ada kalau buka di LSM kan LMS ada materi-materinya itu memang saya cetak semua karena saya ingin sekali mentransfer Luar kepada biasa. anak-anak. Iya. Ya, ya. Jadi itu salah satu cara saya memberikan memberikan apa yang saya dapatkan dari luar dalam hal digital, teknologi digital ini. Ibu, ini kami mau ada kemarin ikut PDD kan Bu ya, pemasaran digital dasar. Nah, Iya. minggu depan ada lagi yang tingkatan setelah pemasaran digital dasar namanya manajemen operasional bisnis. Oh iya, Jadi pingin. iya, silakan Bu, nanti saya kirimkan link Oh iya, pendaftarannya. terima kasih. Kemarin kan dari Ibu yang menginfokan saya yang fasilitator. Betul.
Saya tuh kemarin pikirannya untuk alumni-alumni Ibu yang mungkin belum terserap Iya. ya, surprisingly justru gurunya yang langsung Iya. daftar dan ikut pelatihan. Terima kasih banyak. Baru saya ikut yang kemarin yang TA juga sangat-sangat membantu. Karena kalau saya kan memang kami guru itu salah satunya harus membuat administrasi pembelajaran. Betul. Misalnya seperti daftar hadir, daftar nilai, laporan dan sebagainya. Apalagi seperti saya ada tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah Humas berkaitan dengan dunia industri, mengatur anak-anak PKL. Nah, pada waktu kita membuat surat kan harus membuat surat banyak kan kirim ke dunia industri. Nah, kalau kemarin itu saya buat ya saya cetak satu-satu. Ternyata setelah saya belajar ada yang lebih efektif lagi, Ya, hanya tidak lama langsung mail merge cetak. ya. Merch, ya. Kalau saya kan kemarin itu karena belum tahu, jadi memang banyak manfaat. Kemudian banyak hal-hal yang belum saya tahu, seperti saya ceritakan tadi, membuat daftar isi. Ternyata kalau saya bikin itu 1 jam, ternyata hanya 5 menit langsung selesai. Jadi memang banyak nilai tambah. Itulah kita perlu ada kolaborasi, perlu jangan menutup diri. Betul sekali, Bu. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Terbuka. Terbuka dan harus ada komoditas. Betul. Karena dengan komoditas ini kita boleh mendapat info-info yang Nah, itu tidak tahu. komunitas. Jadi networking, Bu ya. Ya, Seluas-luasnya, jaringan seluas-luasnya untuk bisa mendapatkan akses informasi yang kita tidak tahu ya. Mungkin dari contohnya yang pelatihan ini, kalau kemarin kita tidak ketemu, mungkin saya juga tidak akan kepikiran untuk share link pendaftaran ya Bu ya. Iya. Kalau atau dari segi networkingnya, apakah termasuk orang yang pilih-pilih teman kah atau bagaimana? Oh, tidak. Nggak pilih-pilih Iya. teman? Dari sejak Atau bukan pilih-pilih teman, tapi gimana cara untuk bisa punya network yang luas gitu? sejak dari SMK sih, kalau dari diri sendiri itu friendship sekali. Friendly ya? Ya friendly Oke. maksudnya friendly. Jadi kalau ada yang mau berteman ya dipersilahkan. Mau mendekat juga enggak apa-apa. Tapi pas di kuliah itu jadi macam sedikit pendiam, tapi kalau ada yang mau berteman juga ayo mari. Karena udah mulai fokus. Karena udah mulai fokus dengan mata kuliah dan setidaknya dengan kuliah-kuliah yang sedikit mata pelajarannya mata kuliahnya agak rumit agak ya. berat gitu. Iya. Jadi udah mulai introvert mungkin Mulai ya. introvert. Ya, bisa dibilang introvert sedikit. Oke, saya kalau pengalaman saya kemarin ya sama sebenarnya hampir sama kayak atau ini Bu ya. Jadi memasukkan lamaran, jadi nongkrong di, kalau dulu masih ada warkop ya, Iya. warkop atau di warnet cari lamaran-lamaran, email-email gitu. Tapi juga banyak dapat info dari teman. Jadi sebelum masuk ke Kominfo pun pekerjaan sebelumnya itu dapat informasinya dari teman. Jadi memang iya sangat penting sekali ya. Sangat penting. Memang saya sering punya. ajarkan kepada anak-anak seperti itu. Saya bilang kan supaya kalian itu cepat untuk mendapat pekerjaan, karena memang image masyarakat itu SMK itu lulus dari SMK langsung bekerja. Sehingga dalam pembelajaran juga saya sering memberikan trik-trik kepada anak-anak bagaimana supaya cepat mendapat pekerjaan. Saya bilang walaupun kalian mempunyai kompetensi, jadi personal branding itu tetap kalian tunjukkan, tetapi yang sangat penting juga adalah kolaborasi. Berkolaborasi dalam suatu jangan menutup diri, silakan kalian membentuk komoditas-komoditas, bergabung dengan komoditas-komoditas yang ada, karena kadangkala dengan komoditas itu kalian bisa membuka suatu usaha atau membuka jaringan untuk mendapatkan pendapatan sampingan selain misalnya kalian untuk bekerja seperti itu. Betul. Jadi semakin banyak teman rezekinya kayaknya semakin banyak ya, semakin luas ya. Atau bagaimana, sepakat tidak? Sepakat sih. Mungkin karena dulu saya sedikit introvert ya. Jadi tidak terlalu berorganisasi apa. Pernah ikut organisasi tapi saya keluar. Ya. Organisasi juga, apa tuh? Pencaksilat.
Enggak. Itu Ada. karena belum dapat teman pas. Iya, Iya. Biasanya kalau sudah ada teman Iya. yang Betul. merasa pas, Pas. ini pasti akan ikut. Iya. Iya, betul. sehobi juga pasti akan ikut sama-sama. Tapi karena masih kuliah itu mungkin terdapat banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda, jadi ya Oh ya, organisasinya, paham. iya. Karena punya pandangan yang berbeda, Iya. daripada kita berdebat, mending Iya. masing-masing aja begitu Iya. ya. Urus diri lah masing-masing begitu. Oke. Tapi sekarang kan jadinya teman-temannya atau jadi banyak yang bertanya ke Ato kan Iya. untuk lamaran akses untuk Tetap ada. lamaran pekerjaan ya. Ada. Ya jangan lupakan mereka kalau misalnya dapat info ya dikasih ke teman-temannya juga. Banyak yang baik gitu. Iya. Jadi saya kasihlah feedback ke mereka. Kalau ada nanti saya kasih lah. Iya. kalau ada. Luar biasa. Iya. Pengalaman-pengalamannya Kalau juga. berbicara soal teman Iya. itu, komoditas Iya. itu memang itu perlu dilatih dari dini, Iya. karena ketika kita mau kerja, itu yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu kerja tim juga. Betul. Kalau betul kita tidak sekali. terbiasa dengan dari masih kita masa sekolah, ketika kita mau bekerja itu kita akan gagal untuk bekerja Betul. tim karena kita tidak bisa, seperti saya katakan tadi, kompetensi adaptif itu untuk Iya. menyesuaikan Soft diri. skill kerjasama Bu ya. Iya benar. Baik. Jadi memang itu perlu ada, sehingga sekarang saya kalau dalam pembelajaran saya selalu mengajarkan itu, Bu, agar supaya anak-anak ini terbiasa kerja tim. Karena saya tahu dunia kerja, karena saya juga Iya. UMKM, jadi saya Betul, tahu betul. dunia Sepakat. kerja itu gimana. Iya, Kolaborasi, kerjasama itu sangat penting sekali. iya, Iya. betul. Baik. Baik Ibu, tak terasa ya sudah 1 jam lebih kita membahas tentang kompetensi ini. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu ya, pesan untuk jagoan digital di luar sana yang masih fresh graduate mungkin ya. Kira-kira apa yang harus mereka persiapkan dari segi kompetensi ataupun dari segi karakter ya? Apa yang bisa membuat mereka bisa cepat terserap di industri ataupun membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Seperti saya katakan tadi, bahwa pertama personal branding. Ya. Jadi dia harus tunjukkanlah kemampuan, kompetensi yang dimiliki. Sekarang kan Bu terbuka medsos. Oke. Kita mau pakai Instagram, kita mau pakai Betul. Facebook, Betul. mari kita tunjukkan. Karena kadangkala dengan cara seperti itu mungkin ada perusahaan-perusahaan atau yang rekanan-rekanan kerja yang bisa membutuhkan apa yang kita miliki, kompetensi yang kita Oke. miliki. Kemudian seperti saya katakan tadi, kita harus ada komoditas. Ya, komoditas untuk saling berbagi. Karena namanya kita manusia ini hidup sosial, kita perlu, kadangkala kita ada di titik nol, perlu bantuan orang lain. Begitu juga ketika kita mungkin fresh, ada orang lain yang lagi down, kita perlu bantu. Jadi perlu ada kolaborasi. Dan yang sangat penting juga, kita harus mampu untuk membentuk karakter-karakter yang baik, yang soft skill itu. Iya. Itu yang bisa berkomunikasi, ya bukan hanya kompetensi itu doang, tetapi harus ada soft skill yang mampu untuk kita berkomunikasi dengan orang lain dan lain-lain. Oke. Ya. Sepakat Bu, personal branding itu perlu ya. Kita Perlu. harus menunjukkan kompetensi kita ke dunia lah ya. iya. Melalui sosial media sekarang ya. Kalau dulu kan susah, Bu. Iya. Jadi sosial medianya, iya kalau dulu kita bagi portofolio aja mungkin pada saat di administrasi di berkasnya Bu ya. Iya. Ya, Tapi kalau sekarang sudah terbuka. terbuka ya. Jadi Platform-platformnya sudah ada semua. betul, platform Instagram, TikTok, Facebook jangan diisi dengan hal-hal yang joget-joget atau tidak berfaedah ya, tapi Ya, betul. etalase kompetensi, keunggulan, edukasinya tunjukkanlah dirimu di sana. Iya. Oke, Ibu. Kalau untuk Ato nih ya, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk teman-teman yang masih berjuang, walaupun Ato juga sebenarnya berjuang juga nih. Cara berjuang. Iya. Perjuangannya sudah kalau yang lain mungkin perjuangannya untuk mendapatkan pekerjaan ini mempertahankan dan menunjukkan ya, meningkatkan diri lagi di kantornya ya. Tapi ada nggak pesan-pesan kira-kira kualifikasi apa atau kompetensi apa yang harus disiapkan teman-temannya atau di luar sana untuk menghadapi kerasnya dunia? Untuk sahabat digital ya,
sekiranya siapkanlah skill dulu, mental, karena di dunia pekerjaan itu sangat Lu sangatnya berapa tadi itu? sangat dibutuhkan skill Sangat dan pekat mental lima. itu harus dijaga. Skill dan mental itu harus dijaga. Ya setidaknya diasah walaupun Dibiasakan. ya walaupun memang agak rumit ya keadaan sekarang ya. Iya. Makanya mentalnya tadi ya. Iya, mental itu Mungkin dengan melihat senyum anak kecil langsung bisa semangat lagi ya. makanya hanya dengan senyum anak kecil saja saya sudah Bisa. langsung strong lagi, bisa fight nih, bisa. Ya, oke, terima kasih. Dan ini karena kita lagi suasana kemerdekaan nih Bu ya. Ya. Iya. Tadi saya bilang satu pertanyaan lagi, tapi ini ada pertanyaan lagi ya. Gak apa-apa. Suasana kemerdekaan, kira-kira harapan dan doanya. Harapan dan doanya untuk kemerdekaan kita yang ke-79 ini dengan banyaknya dinamika dan masalah dan harapan dengan pemimpin baru lagi nih Bu ya, yang sebentar lagi juga akan dilantik. Kira-kira dari Ibu harapan dan doanya seperti apa Bu? Kalau harapan saya yang khususnya dunia pendidikan ya, Ya. mari kita terus memperhatikan untuk kurikulum yang ada seperti tadi sudah baik, memang untuk dilanjutkan seperti sekarang yang program kurikulum merdeka, karena itu memang berpusat kepada siswa dan itu yang bisa menumbuhkan kreativitas siswa, walaupun mungkin guru kalau masih berpikir dengan profil guru yang dulu-dulu itu pinginnya guru itu serba tahu, tetapi sekarang mari kita mau ikut dengan keadaan, mengikuti perkembangan sekarang bahwa sebenarnya kadang banyak siswa yang lebih tahu dari kita. Jadi jangan kita tetap mempertahankan ego kita, tetapi mari kita mau bersama-sama untuk membangun generasi ini untuk kita menggapai menuju Indonesia emas. Jadi semuanya saling mendukung dari tenaga pendidik merangkul ya, dari tenaga pendidik atau anak-anak didik ini juga mau terbuka ya, mau juga bisa berkolaborasi juga ya, lebih ekspresif. Orang tua juga sangat penting. Orang tua juga sangat penting dan berarti dari sini kalau kurikulum mereka dari Kementerian Pendidikan ya, Kemdikbud. Jadi semua harapannya semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Ya. Semakin maju aja. Semakin maju dan mencetak generasi yang lebih unggul lagi Bu ya. Unggul ya. Walaupun itu semuanya sebenarnya dari banyak pihak ya, dari orang tua tadi ya. Iya, melibatkan semua stakeholder yang ada. Baik. Dari atau harapannya dan doanya untuk Indonesia tercinta ini apa? Ini kan menuju generasi emas ya. Iya. Menuju generasi emas ya, dimana tunas-tunas yang baru ini, yang baru biar bisa menjadi generasi emas itu harus kembangkan macam skill. Kembali lagi ke skill ya. Kembali lagi, paling utama itu skill baru, berwibawa lah setidaknya. Iya. Motivasi, dorongan itu harus ada, jangan patah semangat, harus rajin. Itu saya tanamkan dari diri saya itu dari sejak kecil, itu harus rajin dan harus bisa gitu ya. Sekiranya itu, dan semoga Indonesia lebih maju lagi ya, lebih berkembang. Lebih berkembang. Itu saja sih. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada kami tim podcast dari BPSDMP Kominfo Manado. Senang sekali bisa berbincang-bincang bersama Ibu Jenny dan Ade Ato ya. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Ya, dan kita bisa terus berkolaborasi, bekerja sama ya, dan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Iya, betul. Baik, Jagoan Digital, akhirnya sudah sampai kita di segmen paling akhir. Kalau yang bisa saya simpulkan dari hasil bincang-bincang saya dengan akademisi ya, dari Ibu Jenny dan dari
alumni VSGA dari Adik Ato adalah yang pertama, yang paling penting adalah selalu mengupgrade skill ya. Mengupgrade skill, kemudian juga perluas networking ya. Buka kesempatan untuk kolaborasi dan kerjasama, sama tadi soft skill jangan lupa ya Bu ya. Soft skill ya, itu tadi attitude-nya, karakternya harus ditumbuhkan agar tidak mudah menyerah nih seperti Adik Ato. 1 tahun menunggu, 1 tahun kesana kemari ya sampai merantau ke Papua ya, balik lagi ke Manado, padahal kampungnya di Talaut itu kalau bukan semangat yang luar biasa pastinya akan menyerah dan aduh mending saya pulang aja, tapi tidak dilakukan. Oke, terima kasih dan untuk doa kami untuk Indonesia negara tercinta tadi, semoga tambah maju ya, kemudian tambah unggul di segala bidang dan kita bisa berkontribusi dan bersaing dengan SDM-SDM secara global ya, tidak hanya secara nasional tapi secara global. Terima kasih sekali lagi, salam digital dan Merdeka!